lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Ya, balik lagi di Bacot Tacticals bersama gua Vanessa Yusuf dengan Kosen Fox 02. Oke, akhirnya gua ngonten lagi, tapi hari ini gua akan mereview review unit karena beberapa teman-teman tampaknya pengen banget gua nge-review sebuah unit. Kalau misalnya sebelumnya gua sempat nge-review unit ya kan, beberapa. Salah satunya Taran Tactical yang Combat Master 3 itu yang ada di film John Wick, dan itu merek Army Armament. Dan sebelumnya gue sempat merekomendasikan kalau untuk Combat Master 3 itu lebih baik teman-teman beli yang dari merek Army Armament. Kemudian lanjut lagi gue sempat juga review ini unit 6 Hour dari pabrikan CFC M17 T320 M17, dan sekarang gue akan review unit lagi. Sebenarnya ini gue akan kembali lagi ke salah satu negara Asia, yaitu Taiwan. Ini merek klaimnya adalah kalau misalkan di full auto cukup lama, baterainya tidak akan angus atau gearboxnya tidak akan rusak. Itu apa? Nah, perkenalkan, ini adalah auto electric gun merek Bolt. Dia ini pabrikan dari Taiwan ya teman-teman ya. Dan ini bukan sembarang electric gun. Dia ini electric blowback rifle. Jadi dia blowbacknya itu elektrik menggunakan baterai. Nah, kalau misalkan teman-teman tahunya di sini ada gas blowback rifle, ini ada electric blowback rifle. Ini kinerjanya seperti apa? Jadi dia power source-nya itu cukup dari satu dinamo sebenarnya. Jadi satu dinamo itu menggerakkan gearbox-nya, kemudian dia menggerakkan ini juga mekanisme blowback-nya. Nah, dia itu menggunakan elektrik. Jadi cukup memakan energi dari baterai ya teman-teman ya. Maka dari itu gua saranin sebenarnya kalau misalnya teman-teman ada yang beli unit ini, minimal dia kapasitasnya itu 1200 mAh. Ya, kita bahas dulu dari bahannya. Kalau bodinya sendiri sebenarnya polimer. Oke, kalau front setnya baru besi. Tapi kalau meskipun bodinya kemudian poppernya juga yang ini polimer, kecuali ini besi ya, tubulannya itu besi, dan front setnya juga besi, dia tuh balance depan belakang meskipun bodinya polimer gitu, lebih ringan gitu. Dan ini yang jelas sudah grafir ya teman-temannya, bisa lihat di sini grafir teman. Oke, lanjut. Kalau ini adalah HK416, front setnya ganti modular yang HK, yang dia ini kalau nggak salah 9,5 apa 10,5 inci kalau nggak salah. Kemudian di depannya menggunakan silencer Surefire dan unpack seperti biasa, dan ini favorit gue selalu menggunakan Aimpoint T1 ya teman-teman, karena favorit gue. Untuk baterainya sendiri dia menggunakan biasa Eco battery, dan dia dipasang di belakang. Untuk naruh baterainya sendiri, biasanya kalau misalkan yang punya merek INC atau merek King Arms, biasanya baterainya itu dimasukin ke tubularnya ya kan. Nah, kalau ini dia itu tidak bisa masuk ke tubularnya karena kabelnya sendiri melalui bawah tubular di sisi ini. Agak aneh sih sebenarnya. Kemudian baterainya sendiri ditaruh di mana? Baterai sendiri ditaruh di sini. Jadi teman-teman harus mencari baterai minimal 1200 mAh berukuran 10 cm, karena kalau misalkan menggunakan baterai LiPo pada umumnya yang ukuran 13 cm atau lebih nggak bakal cukup sebenarnya. Itu kurang lebih baterainya sendiri. Selebihnya sih sama aja. Dia emang katanya sih electric blowbacknya tuh rendang. Maka dari itu gua mau tes di Dynamic Room. Kebetulan Dynamic Room-nya seperti biasa tempat gua liatin yaitu PT Airsoft. Terima kasih PT Airsoft. Kalau gitu kita continue untuk cobain unit ini. Let's go. Oke, teman-teman, sekarang gua udah ada di Dynamic Room-nya. Ya, gua akan tes unitnya. Gua menggunakan unit high cap ya, ini yang di kerek, bukan unit atau mid cap. Dan sebenarnya gue pakai magasin itu untuk macam-macam. Gue kadang pakai di King Arms, gue pakai di INC, dan kadang gue pakai di AEG lain. Oke, sekarang ini gue kayaknya belum nge-zero, jadi gue mau sambil tes dulu, kita zeroing dulu ya. Jangan lupa set di Google, clear. Oke, ternyata untuknya ini zero. Teman-teman udah ngeliat tadi, lumayan tendangannya cukup gila ya. Dan gue rasa untuk sukir enak banget sebenarnya. Gue pengen penasaran banget nyobain sukir untuk mungkin jungle atau mesin yang 24 jam pakai ini, rasanya gimana gue nggak tahu ya. So far ini kalau untuk unitnya sendiri gue ngerasain triggernya, sebenarnya triggernya tuh agak
berat sebenarnya. Dia tuh nggak kayak AEG lainnya yang sekali sentuh udah langsung aktif. Jadi triggernya ini masih berat banget sebenarnya. Gua nggak tahu, mungkin ini bawaan pabrik atau lama-lama mungkin gua baru bisa ini lagi. Dan sebelumnya gue jelasin dulu untuk spesifikasinya. Karena untuk dinamonya sendiri, dia tuh gue dapat informasi dia menggunakan dinamo versi yang high torque. Kenapa high torque? Jadi high torque ini, dinamo ini bertujuan untuk mengangkat beban yang gede sebenarnya, atau AEG dengan piston yang tebal. Nah, kebetulan ini speknya standar, tapi karena dia itu sambil narik bolt dummy-nya, maka dari itu bebannya sebenarnya lebih berat lagi. Maka dari itu dia butuh high torque. So far so good, gue suka banget sebenarnya. Dia apa ya, blowbacknya tuh hampir mirip dengan GBB sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman cek, ini jarak cuma 5 meter, kemudian ada lagi yang jaraknya 7 meter variasi. Gue akan coba sekali lagi mungkin ya, gue mau coba mungkin full auto. Sebenarnya katanya sih performanya nggak turun kalau misalnya full auto ya. Clear. Oke, sayangnya kalau misalnya untuk mechanic tadi terjadi beberapa kali, sering kali malah misfit kalau misalnya gue lihat, karena gue nggak tahu, mungkin dia nggak bisa naik secepat ketika pistonnya udah balik ya. Gue akan coba sekali lagi mungkin posisinya, kita coba. Tetap sebenarnya misfit beberapa kali, tapi kalau misalnya kita pakai untuk nembak single sebenarnya no problem. Gue akan coba. Ini unitnya sebenarnya lumayan berat, kurang lebih 4 kilo mungkin atau 5 kilo ya, cukup berat sebenarnya. Gue akan coba di course deh di sana dekat. Oke. Oke, gue udah nyoba nih EBBR merek Bolt. Ini luar biasa ya teman-teman. Gue kayak pakai unit gas blowback rifle gue. Dia tendangannya itu hampir mirip sebenarnya, cuman slightly lebih sedikit delay aja gitu, karena dia akan menggerakkannya itu selain pistonnya sendiri, dia juga harus menggunakan dummy boltnya. Tapi so far gue suka banget sebenarnya. Ini tuh unit luar biasa aja gitu kelihatannya. Mungkin kelihatannya ini juga compact gitu, tapi sebenarnya ini berat banget. Untuk harganya sendiri, kalau misalnya teman-teman mau tahu, ini harga barunya itu yang sudah tergrafir 18 juta dan worth it banget sebenarnya. Dan dia ini untuk kompetisi mungkin sebenarnya berat ya. Kalau gua pribadi setelah gua coba-coba main course kecil 5 kali run, udah capek banget untuk mencer waktu dan cukup ngos-ngosan. Tapi ya mungkin biar lebih imersif, itulah rasanya menjadi tentara beneran. Jadi kalau misalnya lu rasa mau menjadi tentara beneran dan lu pengen punya unit shotgun yang elektrik, EBB jawabannya. Cukup menarik banget. Kurangnya cuman ini aja sih, trigger aja sih sebenarnya. Sama dia kapasitasnya juga untuk baterai hanya bisa masuk kapasitas yang kecil yang 1000 mAh. Pakai ini gua pakai kebetulan ada 1000 mAh.
jadi gua pasang 1000 mAh dulu. Tapi ada juga baterai yang 1200 mAh yang dia itu panjangnya cuma 10,8 cm, jadi bisa masuk situ. Oke, jadi menurut teman-teman gimana? Silahkan komen aja di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya mau ada pendapat soal unit atau gua harus review unit apa, ketik aja di komentar. Oke, cukup sekian aja kayaknya dari gua Fahmi Yusuf dengan callsign Fox02. Gua izin signing out and see you on the field. We've lost all contact with Disciple 5. Check it out, over.